Selamat siang Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Apliana Kura, biasa dipanggil Apli, dan di sini saya ingin menjelaskan ulang tentang kunjungan neonatal dengan menggunakan algoritma atau MTBM, manajemen terpadu bayi muda, bayi umur 0 sampai 2 bulan. Kunjungan neonatal, pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu neonatal. Neonatal adalah pelayanan kepada neonatus pada masa 6 jam sampai dengan 28 hari setelah kelahiran sesuai standar. Adapun langkah atau kunjungan neonatal dengan algoritma MTBM adalah: yang pertama, pelayanan tindak lanjut; yang kedua, konseling bagi ibu; yang ketiga, tindakan atau pengobatan; yang keempat, penilaian dan klasifikasi. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, menanyakan kepada ibu mengenai masalah yang dihadapi bayi muda. Yang kedua, memeriksa dan mengklasifikasikan untuk kemungkinan. Yang pertama, penyakit sangat berat atau infeksi berat bakteri. 2, diare. Yang ketiga, ikterus. Yang keempat, kemungkinan berat badan rendah. Yang kelima, masalah pemberian ASI. Yang keenam, menentukan status imunisasi. Yang ketujuh, menilai masalah atau keluhan lain pada bayi muda maupun ibu, menentukan tindakan dan memberi pengobatan, melakukan konseling bagi ibu, memberikan pelayanan tindak lanjut pada bayi muda dalam modul. Adapun peralatan dan kelengkapan saat kunjungan neonatal. Neonatal 1 yaitu form MTBM, yang kedua, timbangan neonatus, yang ketiga, pengukur panjang badan, yang keempat, termometer, yang kelima, pencatat nafas atau timer. Yang pertama, memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Yang pertama, memeriksa gejala kejang. Tanyakan ibu, adakah riwayat kejang? Apakah bayi tremor disertai kesadaran menurun, kemungkinan kejang. Tremor tanpa kesadaran menurun, biasanya kurang kadar gula dalam darah. Yang kedua, apakah bayi menangis melengking? Bayi menangis tiba-tiba dengan nada tinggi atau melengking dan terus-menerus menunjukkan ada proses tekanan intrakranial yang meninggi atau kerusakan susunan saraf pusat lainnya. Yang ketiga, gerakan tak terkendali. Yang keempat, mulut mencucu seperti ikan, badan kaku seluruh tubuh. Yang kedua, memeriksa gejala gangguan nafas. Yang pertama, frekuensi nafas normal bayi cukup bulan adalah 30 sampai 50 kali per menit. Yang kedua, frekuensi nafas kurang dari 60 kali per menit. Artinya, bayi muda bernafas cepat. Hitung pernapasan kurang dari 30 kali per menit, berarti bayi muda bernafas lambat. Yang ketiga, adakan tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Yang keempat, apakah bayi merintih? Yang ketiga, pemeriksaan gejala hipotermia. Yang pertama, pemeriksaan melalui suhu aksiler. Yang kedua, suhu normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, hipotermia sedang, suhu 35,5 sampai 36,0 derajat Celcius. Yang ketujuh, demam, suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, memeriksa infeksi bakteri lokal. Infeksi bakteri lokal yang sering terjadi pada bayi muda adalah infeksi pada kulit, mata, dan pusar. Lihat apakah ada pustul di kulit. Yang kedua, apakah mata bernanah? Dan yang ketiga, apakah pusar kemerahan atau bernanah? 2. Pemeriksaan dan mengklasifikasikan diare. Menilai diare, gunakan istilah diare yang dimengerti ibu. Jika ibu menjawab tidak, saudara tidak perlu menilai dan mengklasifikasikan bayi untuk diare. Jika ibu menjawab ya atau keluhan utama ibu adalah bayi diare, lakukan penilaian untuk diare tersebut. Keadaan umum bayi, apakah bayi letargis
atau tidak sadar? Apakah bayi gelisah atau rewel? Lihat apakah mata cekung dengan mencubit kulit perut untuk mengetahui. Turgor, apakah kembalinya sangat lambat? Lebih dari 2 detik atau sangat lambat atau segera. Yang ketiga, pemeriksaan dan mengklasifikasikan ikterus. Menilai ikterus untuk melihat derajat kekuningan pada kulit bayi digunakan cara sederhana, yaitu metode Kramer. Pada waktu memeriksa ikterus, sebaiknya di bawah cahaya atau sinar matahari dan kulit yang diamati sedikit ditekan. Yang keempat, memeriksa kemungkinan berat badan rendah atau masalah pemberian ASI. Untuk membuat klasifikasi apakah ada berat badan rendah atau menurut umur dan atau masalah pemberian ASI, maka dilakukan 2 bagian pemeriksaan. Yang pertama, bagian pertama adalah menanyakan apakah dilakukan inisiasi menyusu dini, apakah bayi bisa menyusu, apakah ibu mengalami kesulitan pemberian ASI, apakah bayi diberi ASI berapa kali dalam 24 jam, apakah bayi diberi minum atau makanan selain ASI, berapa kali dalam 24 jam, alat apa yang digunakan. Lihat, tentukan berat badan menurut umur, memeriksa apakah ada terus atau kelainan pada bibir atau langit-langit. Bagian kedua adalah memastikan apakah berat badan bayi sesuai umur dengan menggunakan grafik berat badan menurut umur yang berbeda untuk bayi laki-laki dan perempuan. Yang kelima, memeriksa status atau penyuntikan vitamin K1. Karena sistem pembekuan darah pada bayi baru lahir belum sempurna, maka semua bayi akan berisiko untuk mengalami pendarahan, HDN, atau hemorrhagia disease of the newborn, tidak tergantung apakah bayi mendapat ASI atau susu formula. Yang kedua, pendarahan bisa ringan atau menjadi sangat berat, berupa pendarahan pada kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun pendarahan intracranial. Yang ketiga, untuk mencegah kejadian di atas, maka pada semua bayi baru lahir, apalagi berat badan lahir rendah, diberikan suntikan vitamin K1 sebanyak 1 mg dosis tunggal intramuskular pada anterolateral paha kiri. Yang ke bagian berikut diberikan sebelum pemberian imunisasi hepatitis B0. Yang keenam, pemeriksaan status imunisasi. Yang ketujuh, memeriksa masalah atau keluhan lain. Memeriksa kelainan bawaan atau kongenital. Yang kedua, memeriksa kemungkinan trauma lahir. Yang ketiga, memeriksa perdarahan tali pusat. Yang kedelapan, memeriksa masalah ibu. Tanya, bagaimana keadaan ibu? Apakah ada keluhan? Tanya kemungkinan permasalahan yang sering terjadi pada ibu pasca persalinan, misalnya pendarahan, demam, sakit kepala, pusing, stres, atau depresi. Yang kedua, apakah ada masalah dengan waktu istirahat dan pola tidur, pola makan dan minum, kebiasaan buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga, apakah merasa mulas, apakah lokia berbau, apakah lokia berwarna gelap, apakah ada nyeri pada perineum. Yang keempat, apakah hasil keluar lancar, apakah puting payudara rata, apakah puting tertarik ke dalam, apakah puting lecet, apakah payudara bengkak. Yang kelima, apakah ibu mempunyai kesulitan dalam merawat bayi baru lahir. Yang keenam, apakah ibu minum tablet tambah darah dan vitamin A. Yang ketujuh, apakah ibu minum obat atau jamu. Yang kedelapan, apakah ibu sudah menggunakan alat kontrasepsi. Lihat dan raba. Yang pertama, lihat keadaan umum ibu.
ukur tanda atau gejala vital, suhu denyut nadi, tekanan darah, dan periksa tanda-tanda anemia dan perdarahan. Yang kedua, periksa payudara, apakah ada pembengkakan atau puting. Yang ketiga, periksa uterus atau ukuran dan tonus. Yang keempat, periksa lokhea, jumlah, warna, dan bau. Yang kelima, periksa daerah perineum, kebersihan, pembengkakan, hemoroid, luka atau bau. Yang keenam, periksa odema kaki. Tindakan dan pengobatan. Yang pertama, tentukan tindakan dan beri pengobatan untuk setiap klasifikasi sesuai dengan yang tercantum dalam kolom tindakan atau pengobatan pada buku bagan, kemudian catat dalam formulir pencatatan. Yang kedua, bayi muda yang termasuk klasifikasi merah memerlukan rujukan segera ke fasilitas pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga, sebelum merujuk, lakukan tindakan atau pengobatan prarujukan. Jelaskan kepada orang tua bahwa tindakan atau pengobatan prarujukan diperlukan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup anak. Minta persetujuan untuk orang tua atau informed consent sebelum melakukan tindakan atau pengobatan prarujukan. Yang keempat, bayi muda dengan klasifikasi kuning dan hijau tidak memerlukan rujukan. Yang keempat, lakukan tindakan atau pengobatan dan nasihat untuk ibu, termasuk kapan harus segera kembali serta kunjungan ulang sesuai dengan buku bagian. Yang berikut, menentukan perlunya rujukan bagi bayi muda. Yang pertama, bayi muda yang membutuhkan rujukan adalah yang mempunyai klasifikasi berat berwarna merah muda seperti 1. Penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat. Yang kedua, ikterus berat. Yang ketiga, diare dehidrasi berat. Jika bayi muda ditemukan dalam keadaan kejang, henti nafas, segera lakukan tindakan atau pengobatan sebelum melakukan penilaian yang lain dan rujuk segera. Tindakan atau pengobatan prarujukan yang harus dilakukan sebelum merujuk bayi muda dengan klasifikasi merah, yaitu membebaskan jalan nafas dan memberi oksigen jika ada. Yang kedua, menangani kejang dengan obat anti kejang. Yang ketiga, mencegah agar gula darah tidak turun. Yang keempat, memberi cairan intravena. Yang kelima, memberi dosis pertama antibiotik intramuskular. Yang kelima, menghangatkan tubuh bayi segera. Yang ketujuh, menasihati ibu cara menjaga bayi tetap hangat selama perjalanan ke tempat rujukan dengan metode kanguru. Yang kedelapan, menyertakan contoh dari ibu jika bayi mempunyai klasifikasi ikterus berat. Yang kedelapan, memasang pipi lambung pada bayi dan klasifikasi diare dehidrasi berat. Adapun tindakan atau pengobatan pada bayi muda yang tidak memerlukan rujukan. Pertama, tentukan tindakan atau pengobatan untuk setiap klasifikasi bayi muda yang berwarna kuning dan hijau, yaitu 1. Infeksi bakteri lokal. 2. Diare dehidrasi ringan atau yang sedang. Yang ketiga, diare tanpa dehidrasi. Yang keempat, ikterus. Berat badan rendah menurut umur atau masalah pemberian ASI. Berat badan tidak rendah dan tidak ada masalah saat pemberian ASI. Yang berikut, tindakan atau pengobatan bayi muda yang tidak memerlukan rujukan. Yang pertama, menghangatkan tubuh bayi segera. Yang kedua, mencegah atau gula darah tidak turun. Yang ketiga, memberi antibiotik per oral yang sesuai. Yang keempat, mengobati infeksi bakteri lokal. Yang kelima, melakukan rehidrasi oral baik di klinik maupun di rumah. Yang keenam, mengobati luka atau bercak putih terus di mulut. Yang keenam, melakukan asuhan dasar bayi muda.
Adapun konseling bagi ibu, yang pertama, konseling diberikan pada bayi muda dengan klasifikasi kuning dan hijau. Yang kedua, lakukan konseling setelah selesai memberikan tindakan atau pengobatan. Yang ketiga, menggunakan keterampilan komunikasi yang baik. Yang keempat, mengajari ibu cara pemberian obat oral di rumah. Yang kelima, mengajari ibu cara mengobati infeksi bakteri lokal. Yang keenam, menasihati ibu tentang pemberian ASI. Yang ketujuh, menasihati ibu kapan kembali segera dan kunjungan ulang. Yang ketujuh, menasihati ibu tentang kesehatan sendiri. Adapun tindakan atau pengobatan pada masalah atau keluhan ibu. Yang pertama, tentukan tindakan atau pengobatan untuk setiap masalah atau keluhan yang dikatakan ibu sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saudara serta kebijakan program kesehatan ibu. Yang kedua, rujuk ibu untuk masalah lain yang tidak dapat saudara tangani di klinik, kemudian catat pada formulir. Sekian dan terima kasih.